Makanya Allah, tolonglah diri, selamatkanlah dirimu dengan as-sabar. Apa sabar itu? Sabar itu tidak identik dengan diam. Jangan dikira bahwa sabar itu pendiam. Oh, belum tentu. Ada pendiam begitu tapi surah terlalu tatinna. Bukan sabar namanya tuh. Memekom. Jangan dikira, sabar ya anu di susahin kalau bicara. Oh, belum tentu sabar. Ya. Dia hanya pendiam, tidak banyak bicara. Oh, belum tentu. Dan itu pun juga pendiamnya curiga kita. Apakah diamnya itu dipakai menghayal atau dipakai tafakur? Mari kita tanya diri kita. Kita lebih banyak berdiam tafakur kah atau berdiam menghayal? Yang bisa menjawab ini masing-masing. Saya diamku lebih banyak menghayalnya dibanding tafakurnya. Atau lebih banyak kita terluna dibanding tafakur. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang menjadikan diamnya itu menghayal, musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman 'arada an dzikrik fa inna lahu ma'ishatan danqa. Wa adkhilna fi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari tak henti-hentinya kita memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Mari pula kita tak henti-hentinya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita mengharapkan syafaatnya di hari kemudian. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan memulai lagi mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, karena ada hadis yang berbunyi, siapa yang menyebutkan dirinya dengan Al-Quran dan menyebutkan dirinya dengan zikir, kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberi anugerah yang lebih mulia dibanding dengan orang yang meminta. Betapa mulianya kegiatan kita ini. Kita berusaha mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Dan ayat yang kita mau baca pada kesempatan ini, kita memulai pada ayat 45 dari surah Al-Baqarah. Saya tanya tadi Pak Haji Hasan, sudah di atas 40 kalau tidak salah itu. Jadi kalau begitu kita bahas saja ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dimulai dengan perintah Allah. Sebenarnya lebih cenderung kita memaknainya tuntunan. Jadi ini perintah yang bermakna al-irsyad. Perintah itu macam-macam. Ada perintah, memang kita diberi tuntunan.
ada perintah nasuruh topik bawang. Ini perintah tapi berisi tuntunan, irsyad. Ista'inu. Nah, kita lihat ista'inu itu memang diterjemahkan di dalam terjemahan itu minta tolonglah. Minta tolonglah. Itu ista'ana berasal dari kata-kata ana. Apa itu ana? Menolong. Ya. Dalam hadis, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Jadi ana itu berartinya menolong. Ista'ana alif sin dan ta berubah maknanya meminta tolong. Meminta tolong. Nah, kita diperintah oleh Allah, kita dituntut oleh minta tolonglah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita disuruh minta tolong? Biasanya kalau kita minta tolong, ada sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Ada sesuatu yang tidak mampu kita jangkau. Ada sesuatu yang kita tidak mampu selesaikan. Itu biasanya kita minta tolong. Dan tidak pernah kita minta tolong kecuali kepada yang memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan. Dan ini bukan Allah yang disebut. Tidak dikatakan minta tolonglah kepada Allah. Artinya apa? Bahwa selamatkanlah dirimu. Memintalah pertolongan. Adakah memang bahaya yang kita hadapi sampai kita disuruh berhati-hati minta tolong? Adakah bahaya memang kita hadapi? Ketika kita tidak melihat ada bahaya dalam kehidupan kita, kita akan terjerumus dalam bahaya itu. Ketika kita tidak melihat ada bahaya dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan berenang dalam bahaya itu. Makanya Allah mengatakan minta tolonglah. Ista'inu. Dengan apa kita meminta pertolongan? Yang pertama, ista'inu bis sabri. Tolonglah dirimu. Kalau kita mau terjemahkan secara letter, tolonglah dirimu sendiri supaya kau selamat dengan kesabaran. Ya. Kenapa sabar yang ditunjuk oleh Allah sebagai sebuah kekuatan yang dapat menolong kita dari bahaya? Ya. Ibaratnya kita mau berlayar, pakai kepala lampu, siap-siapkan kepala lampu, karena ombak dalam berlayarmu itu tidak terperikan, tidak terkirakan. Sama dalam kehidupan kita ini, jangan dilihat mulus-mulus kehidupan ini. Oh, tidak. Bahkan ada ulama Ibrahim bin Iyad disebutkan dalam salah satu kitab. Beliau ini muridnya tanya, Syekh, saya sudah lama belajar sama kita, sudah berpuluh-puluh tahun saya belajar sama kita, sudah 30 tahun tidak pernah saya lihat kita tersenyum. Coba 30 tahun tidak pernah tersenyum. Nah, kenapa nanti meninggal anaknya baru dia tersenyum? Ibrahim bin Iyad ini. Apa jawabnya Ibrahim bin Iyad? Ibrahim mengatakan, saya tidak mampu menjamin diri saya selamat atau tidak dalam kehidupan ini, apalagi di akhirat. Tidak mampu menjamin. Karena amal yang saya miliki itu tidak ada jaminan mampu menyelamatkan saya
Dan itu konsekuensinya kehidupan ini selalu dipikir. Akhirnya susah tersenyum. Saking bahayanya ini kehidupan ini. Kita baru 1 bulan kita salat tahajud, wah, berbagai macam perbuatan yang kita lakukan. Ini ulama besar 30 tahun tidak pernah tersenyum karena yang melihat kehidupan ini sungguh sangat amat berat. Amalku, katanya, tidak bisa menjamin menyelamatkan saya. Nah, sekarang kita amal tahu bagaimana? Salat tahajud saja tidak beres. Jangan salat tahajud, tahiyat masjid saja tidak beres. Salat wudhu saja tidak beres. Salat qabliyah dan ba'diyah saja tidak jelas. Nah, kita mau berleha-leha. Ditanya, kenapa Pak nanti meninggal anak kita baru kita tersenyum? Dibilang, waktu meninggal anak saya itu karena yang saya lihat kasih sayangnya Allah. Pasti Allah mencintai anak saya ini karena ia yang mengambilnya. Karena melihat cintanya Allah pada anak saya, maka saya tersenyum. Itu cara berpikirnya ulama-ulama kita. Nah, ini tak balik ini biasa yang kita lakukan. Makanya Allah, tolonglah selamatkanlah dirimu dengan as-sabar. Apa sabar itu? Apa sabar? Sabar itu tidak identik dengan diam. Jangan dikira bahwa sabar itu pendiam. Oh, belum tentu. Ada pendiam begitu tapi surat terurutatinna. Bukan sabar namanya itu. Memekom. Tidak sabar. Jangan dikira, sabaratna ya anu di susah nih. Oh, belum tentu sabar. Ya. Dia hanya pendiam, tidak banyak bicara. Oh, belum tentu. Dan itu pun juga pendiamnya curiga kita. Apakah diamnya itu dipakai menghayal atau dipakai tafakur? Mari kita tanya diri kita. Kita lebih banyak berdiam tafakurkah atau berdiam menghayal? Yang bisa menjawab ini masing-masing. Saya diamku lebih banyak menghayalnya dibanding tafakurnya, atau lebih banyak kita teruna dibanding tafakur. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang menjadikan diamnya itu menghayal, musibah. Itu baru persoalan itu Allah mengatakan ista'inu, selamatkanlah diri. Tidak identik itu sabar diam. Biasa. Si ruta-ruta tina. Ada orang yang gesit tapi tenang, senang. Kalau begitu apa makna sabar? Sabar itu memiliki 3 komponen, 3 unsur. Kalau hanya 1 unsur yang dimiliki belum tentu dikategorikan sabar. Belum bisa. Komponen pertama, tiang pertamanya sabar itu adalah al-iqbal. Apa itu al-iqbal? Berterima. Menerima segenap ketentuan Allah yang ada pada dirinya dalam kehidupan dirinya. Menerima. Nah, kita ini mana yang lebih banyak, menerimanya atau madarekenya? Salah satu bentuk tidak menerima itu kalau madareke, Pak, mengeluh.
Itu penolakan itu. Dan sudah keluar makna sabar. Jadi kalau begitu, bagaimana kita bisa diselamatkan oleh sifat sabar ini kalau baru komponen pertamanya sudah rusak? Kalau begitu, energinya sabar di sini kita tidak dapatkan. Berterima. Kenapa kita menerima? Ini pertanyaannya. Kenapa kita harus menerima segala keputusan Allah pada diri kita? Karena ada keyakinan bahwa tidak mungkin Allah mau menganiaya saya. Tidak mungkin. Tapi ini yang susah diterima kita ini. Itu yang susah. Karena terkadang yang kita inginkan tidak diinginkan oleh Allah. Terkadang yang kita tidak inginkan justru itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi sabar ini adalah penyelesaian diri terhadap segala macam keputusan Allah pada diri kita. Itu baru satu komponen itu. Kalau mungkin akan berkata, susahnya itu kalau begitu. Memang susah, sabar itu bukan persoalan kecil. Bahkan ada ulama berkata, yang namanya sabar itu adalah memerlukan kesabaran untuk mendapatkan kesabaran. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kesabaran? Ya, harus sabar untuk mendapatkan kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran. Kalau tidak dapat itu, rusak pelampung kita. Nah itu tadi, bahwa harus berterima, hati ini berterima. Kenapa harus berterima? Karena keyakinan kita tidak ada satupun yang Allah berikan kepada saya yang tidak memiliki kebaikan. Jangan kita menentukan sesuatu berdasarkan dengan keinginan kita. Karena terkadang keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah. Terkadang yang kita tidak inginkan justru itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi kalau begitu, kita mencintai Allah bukan seperti yang kita inginkan. Tidak boleh begitu. Makanya ada ungkapannya ulama berkata, uriduka bima la uridu. Saya mencintaimu Allah tidak seperti yang aku inginkan. Karena kalau tidak seperti itu, kadang cinta ini tidak ada artinya apa-apa. Sesama manusia saja ini. Tidak boleh kita mencintai seseorang berdasarkan dengan cinta kita. Kepada istri saja, jangan mencintai istrimu berdasarkan dengan cintamu. Karena terkadang tidak ketemu. Contohnya bagaimana? Saya ke Jakarta umpamanya ya. Saya lihat daster cantik sekali. Cantik sekali itu daster. Saya suka sekali. Saya beli. Artinya saya membeli daster ini berdasarkan apa? Cinta saya. Belum tentu berdasarkan cinta istri saya. Saya bawa sampai tidak suka istri. Ketemu tidak cinta itu? Tidak ketemu. Karena memang kita membeli sesuatu, mencintai sesuatu berdasarkan dengan cinta kita, bukan berdasarkan cintanya orang yang kita cintai. Nah, tapi karena istri saya lebih pintar bercinta dibanding saya, maka dia terima itu daster. Artinya apa? Istri saya mampu mencintai yang ia tidak cintai demi yang ia cintai. Itulah orang sabar.
Saya sering ambil contoh begini. Saya punya itu istri, Pak Nyonya saya. Kira-kira tidak ada makanan paling suka namanya pete atau makanan pete, toh? Contohnya saya contoh ini. Saya ke Bulukumba lewat di Tanete. Saya lihat itu banyak pete, tapi saya paling tidak suka. Saya tanya, Endi, ada pete itu dibawa? Jangan maki. Padahal dia suka sekali. Oh, saya bilang dalam hatiku, ini orang mampu tidak mencintai yang ia cintai. Kenapa? Untuk orang yang ia cintai. Ini namanya al-iqbal. Berterima dalam dirinya karena terkadang yang kita suka, belum tentu disuka oleh Allah. Ini saja sudah contoh dalam kehidupan kita. Jadi lari kemana cinta itu kalau begitu? Sia-sia. Sudah rusak makna sabar kalau begini. Saya paling suka itu kari kambing, Pak. Dan saya punya nyonya itu hampir tiap minggu bikin kari kambing. Tapi dia tidak suka. Saya tanya, kenapa bikin begitu? Nah, kita tidak suka. Dia bilang, karena kita suka. Nah, artinya apa ini? Mampu mencintai yang ia tidak cintai demi yang ia cintai. Artinya apa itu? Al-iqbal, ada berterima dalam dirinya dalam kehidupan ini. Coba kalau selalu berdasarkan dengan yang kita cintai, belum tentu dicintai oleh orang yang kita cintai. Tabrakan itu kehidupan, tabrakan kehidupan ini. Ini contoh saja itu. Nah, inilah salah satu pondasinya sabar, ada al-iqbal, berterima keputusan Allah, ketentuan Allah yang Allah berikan kepada kita. Jangan langsung berkata bersuudzon. Ada apa lagi yang kita, apalagi kesalahan pun sampai astagfirullah, berterima. Itu baru satu maknanya, al-iqbal. Yang kedua, komponen kedua baru bisa dikatakan sabar adalah al-humasa. Al-humasa. Apa artinya humasa? Semangat. Semangat. Kenapa orang sabar itu memiliki semangat kerja yang tinggi? Kenapa memiliki semangat kerja yang tinggi? Karena mereka orang sabar ini yakin, seyakin-yakinnya bahwa ketika ia melakukan kebaikan, pasti kebaikan itu menjadi solusi terhadap permasalahan kehidupan yang ia hadapi. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia, yakin itu akan menjadi jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Apakah kita tahu atau tidak tahu? Mari kita ambilkan pembuktian ini, pembuktian. Mungkin pernah kita mendengarkan kisahnya seorang perempuan yang fasik masuk surga gara-gara apa? Kasih minum anjing yang kehausan. Coba. Apa artinya itu? Dengan perbuatan kebaikannya ini menjadi jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi orang perempuan jahat ini. Kan yang dihadapi neraka, tapi lepas itu kenapa? Ada kebaikan. Makanya saya katakan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, dia akan menjadi solusi jalan keluar terhadap permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Entah kita tahu atau tidak. Makanya jangan selalu mencari apa hikmahnya ini baru mau melakukan sesuatu. Apa hikmahnya ya? Jangan pikir hikmahnya, lakukan kalau itu kebaikan. Tidak ada pertanyaan di akhirat itu bahwa seperti apa pengetahuanmu tentang bulan Ramadan?
Yang pertanyaan adalah apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kenapa orang-orang sabar itu memiliki semangat kerja yang tinggi? Karena itu saya yakinnya tidak ada pekerjaan yang sia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini terkadang kita tersumbat pikiran kita untuk mencapai di situ. Ya. Tersumbat pikiran kita untuk mencapai di situ. Tulis yang kalawak ya, panibawan nih. Solah seru. Nah susah, itu kebaikan-kebaikan yang seperti itu. Jangan selalu bersandar kepada kebaikan yang kita ini, apa namanya kebaikan kah? Kapan itu perbuatan bernilai di baik? Ketika perbuatan itu mampu menjadi jalan keluar terhadap orang lain, bukan hanya untuk diri. Itu baru namanya kebaikan. Ya. Ini saya mau bilang ini. Kebaikan itu adalah harus memiliki efek terhadap orang lain. Kalau tidak memiliki efek terhadap orang lain, bukan kebaikan itu. Apa contohnya? Jangankan sholat saja, sholat saja. Kalau ada orang dia sendiri yang mau menikmati pahalanya sholatnya, bukan sholat itu musibah. Biasa kita pemingkalingan maka pasum pajak bawa mi. Pernah kedengar begitu? Atau pernah juga kita bilang? Kenapa kita kasih keluar kata-kata begitu? Karena kita tidak merasakan ada nikmat dari orang ini. Namun ini maloto nutuna sujud tapi tidak pernah dia memberikan kebaikan. Pasum pajak bawa mi. Kenapa? Karena dia sendiri yang mau menikmati pahala sholatnya. Maunya itu kasih orang. Kasih orang. Apakah yang kita dapat dalam sholat kita? Ada keikhlasan. Oh, kasih orang, jangan miliki sendiri. Apa yang kita dapat dalam sholat kita? Ketawaduan. Mapakatuna alaih, kasih orang, jangan miliki sendiri. Nah, kadang kita tuh pasung pajak bawah mi. Tapi coba garis lah. Ya kok makara kita tanran atau yang pas sempajang. Magai. Ini ungkapan tanran atau yang pas sempajang. Artinya apa? Orang lain selalu merasakan kebahagiaan-kebahagiaan dari diri kita. Itulah kebaikan. Jadi ukuran kebaikan ini adalah adakah efeknya terhadap orang lain? Adakah efeknya terhadap orang lain? Kalau tidak ada, makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang Islam itu cara berpikirnya selalu bagaimana orang lain selamat dari dirinya. Itu cara berpikirnya itu. Bagaimana orang lain selamat dari dirinya. Jangan dibalik. Bagaimana kita selamat dari orang lain, jangan dibalik. Kenapa? Karena kalau kita balik, masa sakit Pak, kita selalu menyerang kehormatan orang. Contohnya ini. Kira-kira pernah kita meminta sesuatu kepada teman tak? Dan kebetulan teman itu dia tidak kasih apa yang kita minta. Apa kesan kita? Mungkin kita sikit na ya. Begitu mengeluarkan kata-kata sikit, sudah menyerang kehormatan orang. Belum tentu. Karena dia berpikir bagaimana dia selamat dari orang itu. Maka dia serang kehormatan orang. Kenapa bukan dirimu kau serang? Bukan temanmu. Maseke, jangan-jangan ikut pembayar parelau. Bukan teman kita itu maseke, jangan saya tukang minta-minta. Kira-kira mana yang selamat di sini? Menyerang diri atau menyerang orang?
sepakat dengan menyerang diri. Pertanyaannya, yang mana banyak kita lakukan? Kalau begitu, lumpah lupita Pak, karena sabarnya saja belum cukup. Ya. Jangan sampai kita yang tukang minta-minta. Saya ketemu lagi Haji Hasan umpamanya, tabe Pak Haji. Saya ketemu lagi Pak Haji Hasan di satu pesta. Saya bertanya, Haji, dia dapat tiba-tiba. Kira-kira apa sih mumpuk kau tikur, dek? Tempuna jasa bilang. Padahal masih bawa Kak biasa. Dia mana tiba-tiba itu sudah menyerang lagi kehormatan orang. Sudah menyerang kehormatan orang. Bukan harus itu Haji Hasan diserang, dirimu. Bukan Haji Hasan yang matempo. Jangan-jangan kau yang gila hormat. Mana yang selamat? Menyerang diri atau menyerang? Pasti kita bilang, yang bagus itu kalau kita menyerang diri, mengevaluasi diri. Tapi persoalannya, yang mana banyak kita lakukan? Karena memang kebaikan adalah harus punya efek kebaikan terhadap orang lain, bukan untuk diri. Itu saja saya katakan. Salat, kalau kita saja yang menikmati pahalanya salat, nah karena kita pasti pajak bawami. Kita saja yang menikmati pahalanya umrah kita. Nah karena kita percuma bawa mimin dari Mekah. Nah, sebab orang lain tidak merasakan ada nikmat dari diri kita. Itulah al-humasah, semangat untuk menciptakan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau tidak muncul itu, sudah dua tiangnya sabar ini hilang. Masih bisakah? Nah Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri. Tolong dirimu, selamatkan dirimu dengan kesabaran. Jadi kalau tidak mampu menghadirkan itu, masih adakah keselamatan yang kita miliki? Masih adakah keselamatan yang bisa kita dapat? Apalagi yang ketiga, dari makna sabar itu. Dari kata-kata sabar itu, ada 3 makna yang tersimpan di situ. Tapi ya, kita kan selalu terjemahkan saya sabar. Lebih banyak kita sabar itu memeko. Belum. Tidak identik itu pendiam dengan. Yang ketiga namanya sabar itu adalah al-ma'iyah. Al-ma'iyah. Al-ma'iyah itu artinya selalu ia bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini dia tidak akan pernah keluar dari wilayah-wilayah Allah. Apapun yang dia lakukan, sekecil apapun amalan yang dia lakukan, tidak pernah ia keluar dari wilayah Allah. Saya diprotes Pak. Begitu saya katakan itu dari wilayah, saya diprotes di Hertasning, ada masjid di sana, saya selalu mengarahkan pengajian. Dengan kata-kata yang agak kencang. Tolong Pak Prof, tarik itu kata-kata, tidak benar itu. Tidak benar itu. Adakah wilayah di luar daripada wilayah Allah? Dan kita baca dalam Al-Quran, semua ini adalah wilayah-wilayah Allah semua. Salah itu Prof, tarik itu, menyesatkan. Saya biarkan dulu bicara. Sudah bicara, saya tanya. Saya panggil Ustaz karena ada Tommy jenggotnya pakai apa namanya, koko. Kayak Ustaz apa ya, jadi tabi Pak Ustaz. Dia bisa pakai mata anda tuh ke saudara anda dia kan. Selawat nih. Nampi sabar diterangkan. Pernah kita bohong Pak Ustaz? Saya tanya gitu. Bilang iya, pernah dulu bohong. Mari kita pelajari waktu kita bohong. Masih berada di wilayah Allah atau sudah di luar wilayah Allah? Tidak mau jawab karena pasti jawabannya
di luar wilayah Allah. Jadi kalau begitu, bohong kita berada di luar wilayah, maka Allah Anda yang paling berdosa di dunia ini. Kenapa? Kau usir Allah di wilayahnya, kemudian mendatangkan sosok setan yang kau ikuti. Dia kena utambawi, maka utambawi sih maka Ustaz, pernah ada keinginan di hati itu mau dipuji. Tidak mau bilang karena pasti. Pasti. Yang namanya manusia itu Pak, kalau dipuji-puji, namun dibalik-balik temannya mata sedih. Ya. Coba sewaktu muncul sedikit di hatimu untuk mau dipuji, apa masih berada di wilayah Allah atau sudah di luar wilayah Allah? Sudah pasti di luar wilayah Allah. Artinya apa kalau begitu? Anda mengusir Allah dari wilayahnya, mendatangkan sosok setan iblis masuk dalam wilayah itu, dan itu yang Anda ikuti. Siapa yang paling berdosa kalau begitu? Itulah namanya al-ma'iyah. Al-ma'iyah. Kita tidak pernah keluar dari zona Allah. Nah, ini tiga komponen inilah yang namanya as-sabar. Harus al-iqbal, harus al-humasa, harus al-ma'iyah. Jadi kalau cuma satu yang kita miliki, itu baru sepertiga sabar kita. Oh tidak, belum mampu, kekuatannya belum mampu menghadapi problematika kehidupan manusia. Jadi kalau dua satu lagi nasawar ada di pundaknya. Makanya berat, karena memang sabar memerlukan kesabaran. Makanya kalau begitu, dari tiga makna tadi yang kita sebutkan ini, dan mampu kita mewujudkannya, apakah tidak memberi keselamatan? Makanya Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri, pasalama ya lemu, selamatkan dirimu dengan ini. Coba, betapa Allah memberikan tuntunan kepada kita, betapa kasih sayang Allahnya kepada kita. Tapi kenapa kita suka kejili-jili? Ini kan tuntunan Allah. Apakah kita tidak percaya wahyu? Kalau ditanya bagaimana pendapatmu tentang wahyu, oh bagus, firman Allah tidak ada salahnya. Tapi mampukah ia membuktikan pernyataannya itu? Makanya saya berkata begini, manusia itu gampang memberi pensifatan kepada sesuatu, tapi belum tentu mampu ia membuktikan pensifatannya itu. Gampang itu memberi pensifatan. Bagaimana pendapat salat tahajud bulan Ramadan? Bagus. Tambah lagi bagus. Karena dia hanya mampu memberi pensifatan, tapi mampukah ia membuktikan pensifatan yang ia sebutkan tadi? Kalau tidak ya apa? Masalah sih lumpah sih lo pita, Pak. Satu. Yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-sholati. Kalau kita bicara salat dalam Al-Quran itu jangan hanya terfokus pada amalan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bukan hanya itu. Ya. Salat itu dalam Al-Quran bisa bermakna doa. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Apa sambungannya? Salat itu sesungguhnya salatmu tidak boleh Allah, bukan, doamu itu memberi ketenangan kepada orang, kepadamu.
Jadi kalau begitu salat ini bermakna bukan amalan yang didahului takbir di akhir salam saja. Salat dalam Al-Quran bermakna adalah doa. Itu satu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Bahkan kita dalam khutbah itu Allah akan berselawat kepadamu. Coba, selawat apa itu namanya itu? Doa kah? Bukan. Taufik dari Allah. Pamasih oleh Allah. Cuma persoalannya seperti apa kita mampu mendapatkan itu? Salatnya Allah kepada kita, salawatnya malaikat kepada kita. Itu satu. Salat itu bisa bermakna itu. Bisa juga bermakna ibadah secara umum. Ibadah secara umum bermakna itu juga itu. Nah, ini ibadah harus dua pondasinya. Ibadah dan yang kedua adalah ubudiyah. Ibadah, ubudiyah, apa bedanya? Kalau ibadah itu adalah terpenuhinya syarat rukunnya sebuah amalan, baru dikatakan ibadah. Apa bedanya syarat dengan rukun? Beda. Syarat itu artinya sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan amalan itu. Itu syarat. Umpamanya mau sembahyang, syaratnya harus Islam, syaratnya harus balik, syaratnya harus suci. Itu namanya syarat karena harus terpenuhi sebelum salat. Yang rukun itu menghadap ke kiblat, membaca Fatihah, berniat, berdiri, karena dilaksanakan pada itu. Nah, ibadah itu standarnya cuma itu. Terpenuhi syarat dan rukun. Kalau ini saja yang kita pegang, boleh jadi kita melaksanakan suatu amalan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting selesai. Itu standar nilainya itu hanya nilai ibadah saja itu. Kita cari namanya ubudiyah. Kita selesaikan ubudiyah itu baru kita akan selesai salat asar. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah itu artinya ada perhambaan dalam diri kita terhadap majikan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memperhambakan diri. Tidak berlaku syarat rukun tadi ini. Perhambaan diri. Bagaimana wujudnya? Begini. Mungkin pernah kita merasa senang sekali kalau disuruh oleh orang yang kita idolakan. Pernah kita merasa begitu? Ada pertemuan Pak Wali Kota, Ruslan, wah, enak dirasa. Itulah namanya ubudiyah itu. Itulah ubudiyah. Saya pernah di Jogja, saya tanya itu abdi-abdi dalamnya itu di keraton, Pak, berapa gaji tak? Berapa gaji tak dalam melaksanakan? Kami tidak digaji. Cuma enak saja kalau kita. Ini yang dia miliki inilah ubudiyah. Bukan ibadah, ubudiyah. Nah, adakah suasana batin yang kita miliki ini dalam melaksanakan ibadah? Sekian dan terima kasih. Sudah azan. Nanti dia kirim sambung. Ini baru wasta'inu bis sabr ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.